Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil karya kami yang berjudul Penerapan Strategi Pencegahan Narkoba di SMA Negeri 4 Cimahi. Next. Sebelum masuk ke materi, eh, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fareh Rizky Triputra Husnaini dan rekan saya yang bernama. Saya Ahmad Syafi'i, izin meralat ya untuk NIM saya yaitu 240 10099. Saya Ning Azmi Syul Munawaroh. Saya Zikrina Fauzia Silvani. Baik, next. Di slide selanjutnya itu ada daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, yang terakhir ada penutup. Di slide selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Teh Zikrina. Kepada Teh Zikrina, saya persilakan. Baik, terima kasih. Narkoba adalah zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena mempengaruhi susunan saraf pusat. Selain itu, menurut Jacobus 2005 menjelaskan bahwa narkoba sebagai zat dari tanaman atau sintetis yang menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan ketergantungan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba, narkoba juga merupakan zat yang dapat menyebabkan perubahan fungsi fisik maupun psikologis pada tubuh manusia, serta menimbulkan ketergantungan. Istilah narkoba berasal dari bahasa Yunani narke yang berarti dibius sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Dikembalikan lagi kepada Kang Farel. Baik, terima kasih kepada Teh Zikrina. Di slide selanjutnya itu ada efek penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang akan disampaikan lagi oleh Teh Zikrina pada efek pada fisik. Baik, adapun beberapa efek samping dari penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama, efek pada fisik. Tubuh manusia dapat mengalami perubahan biologis yang signifikan akibat penggunaan narkoba jangka panjang, khususnya jenis depresan. Dalam kondisi tertentu, tubuh menjadi sangat bergantung pada zat tersebut untuk dapat berfungsi secara normal. Misalnya, saat mengonsumsi alkohol, otak tuh berhenti memproduksi zat kimia tertentu, dan organ seperti hati serta sel-sel tubuh mulai menyesuaikan diri hingga tergantung pada alkohol untuk menjaga keseimbangannya. Ketika penggunaan narkoba dihentikan, tubuh akan mengalami ketidakseimbangan kimiawi yang dapat memicu gejala putus obat atau GPO seperti nyeri, diare, kram otot, insomnia, eh, mual, dan muntah. Kemudian, selain menyebabkan ketergantungan, penggunaan narkoba juga dapat merusak organ vital seperti eh, jantung, paru-paru, ginjal, dan juga otak. Kemudian bahkan pengguna jarum suntik juga beresiko tinggi eh, akan tertularnya penyakit berbahaya seperti hepatitis C dan HIV yang berdampak serius pada kesehatan fisik. Selanjutnya, efek pada mental akan dijelaskan oleh Kang Farel. Baik, materi selanjutnya yaitu efek pada mental. Jadi yang pertama itu ada ketergantungan mental. Artinya pengguna narkoba akan merasa sangat bergantung secara psikologis. Mereka merasa tidak bisa tenang,
bahagia atau percaya diri tanpa menggunakan zat tersebut. Ini bukan hanya kebiasaan, tetapi juga dorongan batin yang kuat. Lalu yang kedua ada kehilangan eh, kendali dan rasionalitas. Jadi maksudnya itu narkoba mempengaruhi kerja otak, terutama bagian yang mengatur logika dan mengendalikan diri. Akibatnya, pengguna bisa melakukan hal-hal berisiko atau berbahaya tanpa berpikir panjang, termasuk tindakan kriminal. Lalu yang ketiga ada perilaku obsesif. Jadi perilaku obsesif itu di mana pengguna hanya fokus pada bagaimana mendapatkan dan menggunakan narkobanya. Lalu yang terakhir ada risiko kekambuhan tinggi. Jadi risiko kekambuhan tinggi maksudnya itu munculnya halusinasi, paranoid, dan gangguan konsentrasi, hingga gejala psikotik seperti berbicara sendiri atau merasa diawasi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan gangguan jiwa yang serius, termasuk bisa menjadi skizofrenia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Zikrina kembali. Kepada Teh Zikrina, saya silakan. Baik, yang ketiga ada efek emosional, di mana pengguna narkoba berdampak langsung terhadap kondisi emosional seseorang. Zat adiktif ini dapat mengubah suasana hati, perasaan, dan kestabilan emosi secara drastis. Alkohol serta obat-obatan terlarang seperti sabu-sabu seringkali menimbulkan perilaku agresif dan tindakan kekerasan, terutama pada individu yang memiliki sifat emosional dan mudah tersulut amarah. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu dampaknya dari penyalahan narkoba ini, terutama di keluarga pengguna sabu-sabu dan alkohol. Pecandu seringkali mengalami ketidakstabilan emosi, mereka bisa terlihat tenang dalam satu waktu, namun seiringnya waktu suka tiba-tiba marah, berteriak, bahkan menyerang orang lain ketika berada di bawah pengaruh zat tersebut. Kemudian dalam kondisi teler pun pecandu narkoba cenderung melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisiknya itu terhadap orang-orang terdekat, termasuk orang tua, pasangan, bahkan anak-anak mereka. Tragisnya, setelah efek narkoba hilang, mereka seringkali tidak mengingat perbuatan buruk tersebut. Kecanduan juga dapat mengubah kepribadian seseorang secara signifikan. Pecandu bisa kehilangan nilai-nilai moral dan empati yang sebelumnya dimilikinya. Misalnya, seseorang yang dulunya dikenal sebagai pribadi yang ceria, sopan, dan jujur dapat berubah menjadi pendiam, mudah marah, manipulatif, dan tidak segan melakukan kebohongan ataupun pencurian demi mendapatkan narkoba. Sekian penjelasannya, dikembalikan lagi ke Kang Farel. Baik, terima kasih kepada Teh Zikrina. Di slide selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Azmi. Nah, di slide hasil penelitian ini, SMA Negeri 4 Cimahi menunjukkan komitmen yang kuat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Melalui peran aktif guru bimbingan dan konseling, sekolah menjalankan berbagai strategi pencegahan seperti sosialisasi dan edukasi yang melibatkan siswa, tenaga pendidik, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi. Identifikasi siswa beresiko tinggi dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan melibatkan wali kelas, guru mata pelajaran, serta orang tua untuk memastikan intervensi yang tepat dan efektif. Dengan demikian, terdapat juga tantangan besar dalam implementasi pencegahan, yaitu pengaruh lingkungan luar sekolah yang tidak bisa diawasi secara langsung oleh pihak sekolah, terutama bagi siswa yang tinggal di lingkungan dengan pergaulan bebas dan kurang pengawasan dari orang tua. Nah, menghadapi hal tersebut ini, sekolah akan merancang strategi baru yang menitikberatkan pada
pelibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam program pencegahan narkoba dengan harapan terciptanya pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Azmi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Ahmad, yaitu next. Lanjutan pembahasan akan disampaikan oleh Kang Ahmad, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang Farel karena telah mempersilahkan saya membahas. Baik, di sini saya akan menyampaikan ya pembahasan dari hasil wawancara yang mendalam dengan guru bimbingan dan konseling di Seman Pacimahi. Itu di sekolah Seman Pacimahi menjalankan program pencegahan narkoba dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh. Sekolah juga mengedepankan kerjasama dengan lembaga eksternal seperti BNN dan Polres, serta pengembangan karakter siswa sebagai upaya utama. Jadi, di Seman 4 itu, sekolah tidak hanya mengandalkan guru bimbingan dan konseling, tetapi juga sekolah juga turut mengundang BNN atau Polres Cimahi untuk mengedukasi para siswa, yaitu itu juga termasuk salah satu strategi utama yang diterapkan sekolah Seman Pacimahi tentang bahayanya narkoba. Yaitu aktivitas ini juga dilakukan secara berkala, baik melalui tatap muka langsung di dalam kelas maupun dengan memanfaatkan media digital. Sekolah seperti video edukasi, poster digital, atau media sosial. Dan di situ juga program pencegahan narkoba di Seman Pacimahi itu dilaksanakan dalam bentuk bimbingan klasikal, yaitu layanan bimbingan untuk semua siswa dalam satu kelas secara bersamaan. Aktivitas ini juga dirancang untuk menjangkau seluruh siswa. Dan menurut hasil wawancara, program ini dilaksanakan saat penerimaan siswa baru atau berarti lebih difokuskan untuk anak-anak kelas 10. Dan di situ juga jika ada siswa yang terlihat atau teridentifikasi menggunakan narkoba, pihak sekolah tidak langsung memberikan sanksi, tetapi juga terlebih dahulu melakukan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, yaitu langkah awalnya adalah membawa siswa tersebut ke rumah sakit untuk melakukan cek. Dan kalau semisalnya siswa tersebut itu positif menggunakan narkoba atau obat-obatan, dan di situ juga sekolah akan atau guru bimbingan konseling akan mengalih tangankan kepada pihak yang berwenang seperti BNN atau Polres, bukan untuk disanksi tapi untuk direhabilitasi. Dan di situ juga guru bimbingan konseling menekankan bahwa parenting orang tua itu sangat penting untuk pergaulan siswa tersebut. Jadi karena apa? Karena guru bimbingan dan konseling itu tidak bisa menjangkau siswa di luar sekolah. Jadi boleh dibilang kayak wewenang guru BK itu hanya ada di ruang lingkup sekolah. Dan kalau misalnya udah di luar sekolah itu berarti tanggung jawab orang tua. Dan di situ juga makanya kenapa guru BK di Seman Pacimahi itu menekankan bahwa parenting itu sangat penting untuk menciptakan karakter si peserta didik itu.
Mungkin cukup penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada kesimpulan yang akan dibacakan kembali oleh Kang Kang Ahmad. Baik, dan untuk kesimpulannya, berdasarkan wawancara mendalam dengan guru bimbingan dan konseling di Seman 4 Cimahi, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah ini dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh melalui metode pendidikan, kerjasama, dan pengembangan karakter. Program pencegahan disajikan dalam bentuk penyuluhan rutin, bimbingan kelas yang mengundang narasumber dari Badan Narkotika Nasional Cimahi, dan Polresta Cimahi, serta konseling kelompok untuk siswa yang beresiko terkait atau teridentifikasi menggunakan narkoba atau sejenisnya. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada tutur kata yang tidak dimengerti atau kurang difahami, mungkin teman-teman atau ibu boleh langsung menanyakan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.